Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus seringkali juga disebut sebagai firman Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, gelar Yesus sebagai firman Allah ini kita bisa lihat sumbernya di dalam Injil Yohanes bab 1. Nah, kita bisa melihatnya mulai dari ayat 1, kemudian sampai dengan ayat 3, dan kemudian di ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita ingin mengerti tentang firman Allah, maka kita perlu mengingat bahwa Allah berfirman atau firman Allah itu sesungguhnya kata kiasan. Maksudnya, kita tidak perlu membayangkan Allah di surga itu bicara kepada manusia, dan kemudian manusia mendengarkannya, lalu menuliskannya. Kalau Allah di surga, Allah yang adalah roh, itu bicara kepada manusia, maka pertanyaan yang muncul adalah, Allah bicara dengan bahasa apa? Dan kemudian bagaimana manusia bisa memahami kalau Allah berbicara dengan bahasa surga? Tetapi firman Allah atau Allah berfirman itu kiasan untuk mengatakan bahwa Allah mau menyatakan siapa sesungguhnya dirinya, dan Allah menyatakan apa yang dikehendakinya. Jadi di balik kata Allah berfirman, di balik kata firman Allah, kita mengetahui, kita mendengar Allah yang menyatakan diri, Allah yang memperkenalkan siapa sesungguhnya Dia, dan menyatakan apa yang dikehendaki. Nah, kemudian begini, dalam perjanjian lama Allah itu sudah menyatakan diri dengan berbagai cara. Allah menyatakan diri melalui begitu banyak orang yang kita sebut sebagai nabi. Tetapi dalam diri Yesus, Allah menyatakan diri, Allah memperkenalkan diri secara penuh. Maksudnya, apa yang dikehendaki oleh Allah dinyatakan sepenuhnya melalui atau dalam diri Yesus. Selain itu, Allah memperkenalkan siapa sesungguhnya dirinya melalui pribadi Yesus. Nah, kalau Allah itu menyatakan diri dalam diri Yesus, maka menjadi lebih sederhana bagi kita. Kalau orang ingin melihat sifat, kalau orang ingin melihat seperti apa Allah itu, kita bisa melihat Yesus. Kalau orang ingin melihat, mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, maka orang bisa melihat, memperhatikan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata ketika Ia hidup di dunia. Jelas Tuhan Yesus mengajar, tentu. Tetapi selain mengajar, Tuhan Yesus juga bertindak. Ia membuat mukjizat.
Dan dalam mukjizat itu, dia menyatakan siapa sesungguhnya dia, dan sekaligus dia menunjukkan siapa sesungguhnya Allah. Misalnya, kita mengetahui Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, termasuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dibaringkan dalam kubur. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu berarti Yesus memberikan kehidupan kepada Lazarus. Siapa yang berkuasa untuk memberikan kehidupan? Hanya Allah. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa melihat Allah hadir dalam diri Yesus, firman yang menjadi manusia itu, dan kemudian kita bisa melihat Allah hadir dalam diri Yesus, memberikan kehidupan kepada manusia. Sehingga dengan memperhatikan Yesus, kita bisa melihat firman itu hidup, firman itu bekerja dan menunjukkan kuasanya. Nah, kemudian apa yang sesungguhnya mau disampaikan oleh Allah melalui Yesus? Nah, kalau kita melihat di surat 1 Yohanes, ya, bab 4, ayat 8, kita bisa melihat siapa sesungguhnya Allah itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jelas kita mendengar Allah adalah kasih. Dan kemudian lebih jauh di Injil Yohanes bab 3 ayat 16, kasih Allah itu disampaikan dengan cara yang lebih jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang adalah kasih itu menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ia ingin supaya manusia hidup berbahagia dalam kemuliaan yang abadi bersama dengan Dia. Dan kemudian Allah menyatakan kasih-Nya itu dalam diri Yesus. Kalau orang mau melihat seperti apa kasih Allah itu, lihatlah Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti itulah kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Di kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa semua manusia, supaya manusia bersih dari dosa dan dipandang layak oleh Allah untuk hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang abadi. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau orang ingin mengetahui siapa sesungguhnya Allah dan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah, maka yang perlu dilakukan adalah mengenal Yesus. Melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan dengan cara seperti ini, melihat yang dilakukan oleh Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita bisa mengetahui siapa sesungguhnya Allah dan apa yang dikehendakinya. Dan kita sudah melihat juga, saudara-saudara, yang dikehendaki oleh Allah itu adalah manusia menerima hidup yang abadi, tinggal dalam kemuliaan yang abadi bersama dengan Dia. Dan Allah yang adalah kasih, itulah yang kita percaya. Allah yang adalah kasih, itulah yang menghendaki kita
tinggal bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang abadi. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.